Penghiasan visual atau disebut sebagai sinematografi merupakan salah satu aspek penting dalam pembuatan film. Sinematografi sendiri diartikan sebagai bidang ilmu yang menerangkan penggabungan atau penangkapan gambar. Nah, salah satu hal yang sangat penting dalam penyajian bahasa visual adalah dengan komposisi. Tanpa komposisi, kualitas gambar yang dihasilkan tidak menarik. Dalam kesempatan kali ini, saya Dania Dwi Cahya akan membahas apa itu komposisi. Komposisi merupakan teknik penataan unsur-unsur gambar ke dalam frame yang memiliki nilai kebebasan. Oleh sebab itu, dalam penerapan komposisi gambar selalu dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Intinya, komposisi yang baik adalah aransemen dari unsur-unsur gambar yang membentuk suatu kesatuan yang harmonis secara keseluruhan. Tentunya tayangan yang baik itu bakal mampu menciptakan estetika yang baik, juga mampu melibatkan emosional penonton juga kan. Nah, untuk itu juga perlu pemahaman nih tentang komposisi gambar. Dengan adanya komposisi, penonton dapat dengan mudah melihat objek yang menarik dan jelas pada suatu gambar, baik dari tekstur warnanya, pencahayaannya, kontras, dan ketajamannya. Nah, tadi kan dasar-dasar pengertian komposisi gambar. Setelah kalian mengetahui dan memahami dasar-dasarnya, ada juga nih teknik-teknik komposisi yang perlu kalian perhatikan. Di antaranya ada rule of third, headroom, looking room, walking room, dan 7 teknik komposisi. 7 teknik komposisi yang terdiri dari leading lines, framing, simetris, asimetris, frame in frame, repetition, dan balance. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama ada rule of third. Ini komposisi paling dasar ya teman-teman. Jadi rule of third ini adalah sebuah komposisi di mana sebuah frame akan dibagi menjadi 3 besar secara vertikal dan horizontal. Hal ini bisa disebut dengan grid. Kamera digital dan HP zaman sekarang pasti sudah ada pengaturan buat aktifin grid ini guys. Nah, garis-garis vertikal dan horizontal ini bakal jadi paduan teman-teman buat meletakkan subjek gambar. Teknik pengambilan gambar rule of third ini ada 2 guys, yaitu menempatkan subjek pada titik bersilangan dan membagi komposisi ke dalam rasio 6:3. Sekarang kita masuk ke 7 teknik komposisi. Yang pertama ada leading line. Leading lines umumnya itu garis imajiner yang membentang dari satu objek ke objek lain untuk menarik perhatian yang dilihat dari fokus objek utama ke objek sekunder. Teknik ini cocok banget buat pengambilan gambar dengan unsur seperti jembatan, dinding, dan jalanan. Nah, yang kedua ada framing. Framing adalah memposisikan kamera berdasarkan adegan yang diputuskan untuk pengambilan gambarnya. Sebuah frame dapat berubah frame statis maupun frame bergerak tergantung pada jenis adegan yang akan diambil gambarnya. Nah, yang ketiga di sini ada simetris. Simetris adalah sebuah komposisi yang menempatkan objek serta membagi bidang gambar dengan cara rata, kanan maupun kiri. Komposisi ini kita membayangkan di tengah frame ada garis yang memotong antara sisi kiri dan kanan atau atas bawah. Yang keempat ada asimetris. Dibandingkan dengan simetris, kalau simetris memiliki gambar rata kanan kiri maupun atas bawah dari garis tengahnya. Sedangkan asimetris jika kita menarik garis lurus di tengah gambar, objek yang ada pada sisi kiri dan kanan maupun atas bawah akan memiliki proporsi yang berbeda. Next, yang kelima ada frame in frame. Frame in frame ini merupakan komposisi fotografi yang mengarahkan mata untuk melihat apa yang ada di dalam frame dan mengesampingkan apa yang ada di luar frame. Namun frame yang dibicarakan ini bukan frame foto yang berbentuk fisik. Jadi kita pakai objek yang dapat dijadikan frame baik bentuk maya atau nyata. Yang keenam ada repetition atau pengulangan. Komposisi ini biasanya berpola dan merupakan pengulangan suatu objek sehingga menjadi komposisi yang apik. Pengulangan ini bisa didapatkan dengan memilih angle dan jarak yang tepat. Nah, yang terakhir ada balance. Balance merupakan keseimbangan visual. Setiap bagian dari visual mempunyai bobot masing-masing. Bagian tersebut dapat mengatur keseimbangan komposisi. Teknik balance dapat menghasilkan gambar atau video yang seimbang. Bobot visual tersebut ditemukan oleh posisi objek dalam frame, ukuran objek, warna, dan pergerakan objek. Nah, sekian dari 7 teknik komposisi. Sekarang kita masuk ke headroom, looking room, dan walking room. Kita mulai dari headroom. Headroom adalah jarak yang diberikan antara bagian atas
atas dari subjek dengan frame gambar. Headroom nggak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu tinggi ya guys. Kedua ada looking room atau bisa disebut juga nose room. Looking room merupakan ruang kosong yang bertujuan untuk menunjukkan arah pandang suatu objek. Dengan adanya looking room dapat memberikan daya imajinasi kepada penonton bahwa ada suatu yang sedang dilihat oleh objek utama. Biasanya juga dipakai kalau ada dua peran yang lagi ngobrol atau tatap-tatapan guys. Nah, yang terakhir ada walking room. Kalau kita ngambil gambar orang berjalan dari samping, kita harus ngasih ruang atau space di depan orang yang berjalan tadi. Fungsinya biar orang yang berjalan tadi memiliki ruang gerak. Kalau nggak ada space di depannya, ketika orang tadi berjalan akan terkesan agak menabrak frame gambar kita. Ini komposisi telah membantu banyak fotografer profesional untuk mencapai gambar dengan perspektif yang lebih menarik. Demikian pembelajaran komposisi kali ini. Saya Dania Dwi Cahya, pamit undur diri. Terima kasih.